Logikanya, ketika pemerintah belum ikut campur terlalu jauh dengan urusan porang seperti tahun lalu, seharusnya pada saat-saat itulah harga porang rendah karena tidak ada dukungan dan perlindungan dari pemerintah. Tetapi berbeda sebaliknya, ketika pemerintah memberikan dukungan dengan berbagai macam cara, harga porang malah anjlok dengan liarnya. Itulah yang membuat petani pesimis untuk budidaya tanaman porang, sehingga petani pun berasumsi liar terkait keterlibatan pemerintah. When there's no more hope is left in me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama channel Petani Milenial Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai komoditas pertanian yang sempat viral beberapa tahun belakangan ini, yang harga jualnya cukup tinggi dan menggiurkan. Namun berbeda pada akhir-akhir tahun ini yang viral karena harganya yang semakin turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, silakan teman-teman subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Silakan simak video selengkapnya. Porang merupakan tanaman penghasil umbi-umbian yang diambil kandungan glukomanannya yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan pangan, industri, farmasi, dan kosmetik, sehingga banyak diburu oleh pasar dunia dengan harga yang cukup menggiurkan, sehingga cepat meluas di kalangan petani sampai ke pelosok negeri karena manfaat dan harganya yang cukup mahal, sehingga pemerintah pun ikut terlibat untuk mengembangkan tanaman porang, mulai dari pengembangan bibit, perluasan lahan, hingga pemberian dana kepada petani guna untuk meningkatkan kuantitas hasil panen. Dengan berbagai macam usaha, pemerintah terbukti hasil produksi panen porang meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian porang pun ditetapkan sebagai bahan pangan nasional. Namun setelah porang meluas hingga pelosok negeri dan porang pun tidak asing lagi di kalangan petani, hasil produksi meningkat, porang ditetapkan sebagai bahan pangan nasional bukan menjadi kabar baik bagi petani. Justru sebaliknya menjadi musibah besar bagi petani karena harganya yang hancur, bukan hanya turun tapi anjlok dengan tidak sopannya, yang membuat petani heran dengan keterlibatan pemerintah dan usaha pemerintah yang katanya porang menjadi komoditas unggulan, porang menjadi pengganti beras di masa depan, porang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Tapi itu kata orang-orang yang punya porsi jabatan, bukan kata petani. Sehingga kenyataannya di petani porang jauh dari harapan pemerintah, bukan karena produksi yang rendah tapi karena harganya yang rendah, sehingga harga porang sebelumnya hanyalah mimpi pada saat ini, dan harga porang saat ini adalah kenyataan. Terdengar dan terlihat di mana-mana pemerintah belusukan ke petani dan berkoar-koar mengatakan saya optimis bahwa porang menjadi komoditas pertanian unggulan di masa depan. Namun petani ragu mendengar pernyataan itu jika melihat kondisi harga komoditas yang dibanggakan pemerintah saat ini. Jangan tanyakan apa masalah porang pada saat ini kepada teman sekantor Anda. Coba Anda tanyakan kepada petani di lapangan, maka petani akan menjawab dengan sejujurnya, bukan seperti pemerintah menjawab pertanyaan dan tuntutan petani. Jika dilihat dari permasalahan petani pada komoditas porang pada saat ini, harga jual porang semakin anjlok sehingga biaya produksi lebih besar dibandingkan nilai jualnya, hingga banyak petani yang mengeluh dengan permasalahan ini. Namun belum ada solusi dari pemerintah yang katanya optimis, sehingga petani membantah dengan sejujurnya pernyataan pemerintah yang katanya optimis menjadi pesimis di kalangan petani, sehingga dengan sendirinya optimisnya pemerintah tidak ada artinya. Dan jika permasalahan harga ini saja belum jelas dan belum bisa diselesaikan oleh pemerintah, sehingga harapan petani pemerintah menjawab dengan tegas dan menyampaikan kepada petani terkait permasalahan harga porang saat ini yang tiba-tiba anjlok pas lagi boomingnya, pas lagi produknya meningkat, bukan malah kampanye porang kemana-mana sehingga petani curiga kampanye porang apa kampanye jabatan, atau mungkin karena kualitasnya rendah, atau pabriknya tutupkah, ekspor porang ditolakkah, porang tidak lakukah, atau ada permainan para pengusaha yang bermental penjajah, atau mungkin pemerintah pro pengusaha bukan pro petani, yang membuat petani bertanya-tanya dengan permasalahan dan kondisi porang pada saat ini. Namun kelihatannya pemerintah malah kampanye porang kemana-mana sehingga petani curiga kampanye porang apa kampanye jabatan. Pemerintah terlalu cepat mengambil tindakan terlalu jauh mencampuri urusan porang sehingga lupa dengan ancaman yang akan terjadi di kemudian hari. Contohnya sekarang harganya terlalu jauh turun dibandingkan sebelumnya. Turunnya harga porang produksi saat ini hampir 70%, yang biasanya pada tahun lalu ketika panen porang seperti saat ini harga porang basah bisa mencapai 10-13 ribu per kilogramnya. Berbeda jauh dengan tahun ini, harga porang berkisar antara 4.000 sampai 6.000 per kilogramnya. Logikanya, ketika pemerintah belum ikut campur terlalu jauh dengan urusan porang seperti tahun lalu, seharusnya pada saat itulah harga porang rendah karena tidak ada dukungan dan perlindungan dari pemerintah. Tetapi berbeda sebaliknya, ketika pemerintah memberikan dukungan dengan berbagai macam cara, harga porang malah anjlok dengan liarnya. Itulah yang membuat petani pesimis untuk budidaya tanaman porang, sehingga petani pun berasumsi liar terkait keterlibatan pemerintah
pemerintah seperti saat ini. Nah, itulah teman-teman petani porang seluruh Indonesia, permasalahan yang insya Allah yang kita alami bersama terkait dengan harga porang saat ini. Harapan kita bersama, pemerintah memberikan jawaban yang tegas, jawaban atas masalah ini. Kemudian pemerintah juga harus secepatnya memberikan perlindungan, standarisasi harga sehingga harganya jelas, sehingga petani juga bisa mengambil keputusan untuk melakukan budidaya tanaman porang atau tidak. Kemudian pesan dari saya untuk petani porang, jika harga terus turun maka sebaiknya kita akan melakukan mogok panen sehingga kita bisa menunjukkan perlawanan kepada para pengusaha dan pemerintah. Dan untuk petani porang pemula atau petani yang belum melakukan budidaya porang atau berniat, maka hati-hatilah, sebaiknya mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya supaya tidak menyesal untuk budidaya porang di kemudian hari. Mungkin itu saja informasi mengenai permasalahan harga porang yang dapat saya bagikan ke teman-teman. Jika ada kesalahan kata maupun ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.